Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita kaji, karena nanti banyak pelajaran terutama tentang as-sabatu fiddin. Bagaimana istiqomah di dalam memegang agama ini. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran dalam suratul Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud. Qutila ashabul uhdud. Qutila artinya dilaknat. Ashabul uhdud, para pembuat parit-parit api itu. Di Yaman ada satu negara namanya Najran. Mayoritas agamanya Nasrani yang taat kepada Isa. Nasrani yang betul-betul murni Nasrani. Bukan seperti Nasrani zaman sekarang yang menuhankan Isa, yang mengatakan Isa itu satu di antara tiga Tuhan, yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Bukan. Ini Nasrani yang murni, yang mengatakan Isa itu adalah Rasul dan Allah Tuhan mereka. Najran itu agamanya Nasrani. Tapi sayang, rajanya dahulunya Nasrani, tapi kemudian masuk Yahudi. Namanya Dhu Nuwas, rajanya itu. Dhu Nuwas ini memaksakan keyakinannya Yahudi untuk mengyahudikan seluruh bangsa Najran. Bagaimana caranya mereka pindah agama kepada Yahudi? Dengan cara yang sangat sadis, bengis gitu, barbar. Akhirnya sedikit demi sedikit warga Najran jadi Yahudi karena tekanan, bukan karena ingin masuk Yahudi, karena takut tidak selamat hidupnya, terpaksa pindah agama. Dhu Nuwas ini sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun, ngaku Tuhan juga. Dan dia punya keanehan. Sebagai penguat dia Tuhan itu kan dia harus punya keanehan, punya sihir. Seperti di India itu, siapa itu? Si Baba atau apa tadi? Hah? Baba lah terakhirnya. Ya kan? Dia punya sulap gitu kan. Bisa menggandakan uang. Kayak Kanjeng juga. Kanjeng siapa nggak tahu lah. Jadi bisa menggandakan uang, tongkat disulap jadi emas, macam-macam. Sembah juga akhirnya kan. Aku Tuhan. Si Baba-baba itu. Lah ini juga punya keanehan, tapi bukan dia yang melakukannya. Yang melakukan tukang sihir di belakangnya. Ya, karena setiap penguasa itu pasti punya penasehat spiritual. Nah, gitu ya. Itu bahasanya. Sebenarnya nggak usah dibilang penasehat spiritual, dukun gitu saja. Senang ya. Biar jelas. Kok digaya-gayakan penasehat spiritual? Dukun. Ya. Lah ini tukang sihir ini selalu membackup raja, membuat keanehan-keanehan. Sampai akhirnya percaya ini orang Najran memang dia Tuhan gitu. Tapi sayang, usia dukun ini sudah tua, mau mati. Sehingga dia mengatakan kepada rajanya, carikanlah untukku anak murid yang muda, yang cerdas, yang energik, yang pandai, biar kuturunkan ilmuku kepadanya, dan dia yang akan meneruskan perjuanganku sematiku. Kalau aku mati, dia yang akan melindungi. Dapatlah anak muda yang cerdas, cerdik, pandai, berani. Mulailah diajarkan ilmu sihir. Jarak rumah anak muda ke tukang sihir cukup jauh. Dalam perjalanan ada semacam mungkin tempat ibadahnya Nasrani, gereja lah. Tapi tidak semegah gereja di zaman sekarang, mungkin pakai tenda-tenda gitu. Pokoknya tempat ibadahnya, dan itu di dalamnya ada seorang rahib,
seorang padri pendeta yang masih kokoh berakidah Nasrani yang murni, masih mengikuti agama Nabi Isa bin Maryam. Karena selalu aneh gitu kan melihat ibadah orang ini, dia mampir di situ. Karena sudah mampir kenalan, ditanya begini-begini, kata sang pendeta, maukah kau jadi muridku? Karena tahu ini anak muda ini akan jadi ajudan raja, akan jadi orang besar. Maka pendeta mengatakan, mau enggak aku ajarkan ilmu yang akan kuturunkan kepadamu? Mau? Akhirnya anak muda ini belajar di dua tempat. Belajar kepada pendeta dan belajar kepada tukang sihir. Jadi setiap dia lewat, pertama belajar tauhid, habis itu belajar syirik. Tauhid syirik, tauhid syirik gitu. Satu ngajarkan akidah, satu ngajarkan dukun. Ya. Yang namanya ilmu, satu ilmu hitam, satu ilmu putih, nggak ketemu jadi merah putih. Ya. Jadi nggak ketemu tuh hitam putih. Ini bukan acara. Akhirnya kemudian lama-lama anak muda ini ngikutin fitrahnya. Nampaknya yang diajarkan rahib ini lebih masuk di akal, sesuai dengan fitrahnya. Karena mengajarkan kebaikan. Sementara yang diajarkan dukun ini tidak ikut fitrahnya, karena mengajarkan kejelekan, kejahatan, membunuh orang dan begitu seterusnya. Mulailah fitrahnya bergoncang. Gak percaya lagi, tetapi dia ingin membuktikan kebenaran ilmu si rahib itu. Suatu ketika dia berjalan di sebuah desa. Mendengar di desa itu ada binatang yang sangat buas, selalu mengganggu warga desa. Terkadang menerkam, menyakiti sampai membunuh. Akhirnya anak muda ini ingin membuktikan ilmu si rahib, ingin membunuh binatang itu. Allah takdirkan ketemu dengan binatang buas itu. Akhirnya dia ambil kerikil kecil untuk kerikil ketepel itu. Kemudian dia mengatakan, kalau yang diajarkan rahib kepadaku benar ya Allah, tolong bunuh binatang itu dan jangan pernah mengganggu warga desa ini. Akhirnya dia baca bismillah, kemudian melempar batu kecil ini. Mati binatang itu. Gak pakai pedang, gak pakai panah, gak pakai tombak. Pakai batu kecil, kucing pun tak mati. Tapi karena Allah ingin memberikan kuasanya bahwa memang ilmu si rahib itu datang dari Allah, kun fayakun. Allah berkehendaki jadi. Terkena batu kecil, mati itu binatang itu. Tiba-tiba warga desa sorak-sorai dan mengatakan, zahara sihru ar-rajul. Lihat, sudah ada hasilnya dia belajar kepada tukang sihir itu katanya. Karena orang taunya dia muridnya tukang sihir. Lihat, sudah tampak sihirnya, sudah masuk ilmunya katanya. Teriak orang-orang itu. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mengamalkan ilmu sang rahib. Dari situ dia pulang menemui sang rahib dan menceritakan kejadian ini. Kata sang rahib, semua ilmu yang sudah kuturunkan nampaknya sudah sempurna. Sudah kau tidak usah belajar lagi, pergi dari sini. Ku amalkan ilmu yang ku ajarkan. Ingat, kalau ditanya kau belajar dari siapa, jangan pernah menyebut namaku. Akhirnya berangkat anak muda ini, mulailah berdakwah. Berdakwah sesuai dengan ilmu yang diterima dari sang rahib. Berdakwah mengajak manusia ke agama Nasrani yang masih murni mentauhidkan Allah. Akhirnya diberikan karomah anak muda ini, sanggup mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari buta sampai penyakit kusta, sampai penyakit yang tidak bisa diobati oleh orang-orang, dia bisa mengobatinya. Syaratnya cuma satu, dia harus beriman kepada Allah. Jadi setiap yang datang kepadanya berobat, dia harus beriman dulu kepada Allah, baru dia berdoa kepada Allah, kemudian sembuh penyakitnya. Lama-lama anak muda ini dicintai orang, lama-lama anak muda dikenal orang, banyak pengikutnya, sehingga sampai ke telinga salah satu perdana menteri Dhunuwas yang ketika itu terkena penyakit buta. Dia dengar ada anak muda
yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Dicari, ketemu. Sebagaimana layaknya Anda mau menteri, mau apa, kalau ingin sembuh, tobat, beriman kepada Allah, cabut dari keyakinanmu menuhankan rajamu, hanya Tuhan Allah saja. Akhirnya karena ingin sembuh, dia pun beriman kepada Rabbnya anak muda itu, dan Allah sembuhkan. Bisa melihat ketika dia sudah ngantor lagi, sudah melihat tuh. Kaget Dunuwas ini rajanya. Kok bisa melihat kamu ya? Siapa yang menyembuhkan? Maka dia mengatakan Allah. Kata raja, maksudnya saya? Bukan. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semua orang. Oh, marah Dunuwas. Oh, rupanya ada Tuhan selainku ya. Tidak ada Tuhan selainku. Tangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Lihat, Qatafidin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika penguasa itu kafir, maka dia akan menindas orang-orang yang beriman, walaupun mereka minoritas, apalagi mayoritas. Minoritas saja bisa kemudian menekan tuh. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ditangkap nih orang yang beriman nih dalam penjara, disiksa habis-habisan. Siapa yang menyembuhkanmu? Enggak bilang Allah. Siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Sampai tidak tahan, disebutkan nama anak muda itu. Tangkap anak muda itu. Cari, ketemu, kaget raja. Lah ini kan kader saya. Untuk memperkuat rezim. Lah kok jadi gini? Ditangkap, dimasukkan. Akhirnya disiksa juga. Habis-habisan, ngaku juga. Dia ingat pesannya rahib, jangan sebut-sebut namaku. Tapi karena tidak tahan juga, disiksa habis-habisan, akhirnya disebut juga namanya si rahib tadi. Ditangkap lagi. Lihat. Tangkap semua. Penangkapan para ulama. Carikan delik, masuk penjara. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian setelah ketangkap tiga-tiga ini bengkeroknya menurut sang raja, dihadapkan di hadapan mahkamah. Disuruh murtad kalau ingin diampuni. Tapi tidak mau. Tidak mau dia. Sampai akhirnya raja pun hendak mengeksekusi ketiga-tiganya di halayak orang ramai. Dikumpulkan orang-orang. Kemudian raja meminta Perdana Menterinya yang pertama, sembah saya, sujud kepada saya. Tapi kata menteri, tidak. Saya tidak akan sujud kecuali kepada Allah. Kalau begitu, sini kamu Algojo, gergaji dia. Digergaji. Di sini belah jadi dua. Mati. Matilah belah jadi dua. Mana hidup lagi? Dan ini diisyaratkan oleh Rasul ketika dia bersabda kepada Khabbab bin Arad. Ketika Khabbab bin Arad tidak tahan disiksa majikannya karena beriman kepada Allah, setiap datang majikannya diletakkan besi panas karena dia pandai besi. Budak yang bekerja di pandai besi, dan dia budak yang beriman sama dengan Bilal. Jadi tuannya kalau nyiksa dia itu pakai besi panas, tempel-tempel kan. Makanya di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mengenang bagaimana sejarah pertama kali Islam dimulai di Mekah, bagaimana para sahabat disiksa, kata Khabbab yang ada di sampingnya, ya Amirul Mukminin, engkau tidak tahu bahwa penderitaanku jauh lebih besar dibandingkan diri. Disingkaplah kemudian pakaian Khabbab itu, rupanya seluruh pinggangnya penuh dengan bolong-bolong kecil. Karena disundut-sundut itu, bekas-bekas bakar api. Umar pun menangis. Makanya tidak tahan dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau lihat kami
yang seperti ini disiksa, tolonglah ibadah kepada kami. Berdoalah cepat kepada Allah, dekatkan kemenangan itu supaya kami terbebas dari siksaan ini. Tapi Rasul mengatakan, ya Khabbab, tenang, kau tergesa-gesa. Dahulu ada kaum yang digergaji jadi dua, masuknya Ashabul Ukhdud itu, tapi tidak melepas keimanannya. Dahulu ada yang dikubur hidup-hidup pun tetap istiqomah di atas agamanya. Dahulu ada yang disisir dengan besi sehingga daging dan tulangnya terkelupas, tetap saja dia pun istiqamah dengan akidahnya. Nanti Khabbab akan datang kemenangan itu. Tidak akan lama lagi sampai orang yang berjalan dari Son'a ke Hadraul Maut yang sangat membahayakan tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, maka menteri dibelah dua mati. Kemudian si rahib didatangkan juga, tak mau murtad juga, digergaji juga, mati juga. Raja ingin membuat perhitungan dengan anak muda ini, karena dia yang paling banyak masanya. Dia kadang sudah dicintai rakyatnya, karena bisa mengobati orang. Dari sini menunjukkan ikhwatu fiddin, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang baik untuk manusia, bermanfaat hidupnya untuk manusia. Kalau Anda punya ilmu, sebarkan dengan ilmunya. Punya ilmu kesehatan, jadikan untuk mengobati orang. Punya ilmu perbengkelan, nih motor-motor ikhwan yang mogok itu antum free. Besoknya pusing, berjejer di rumah bengkelan. Antum free kan nggak nih? Ya minimalnya bantu. Mungkin harganya agak miring lah. Ya, sedekah gitu. Jangan pula antum lebih mahal dibandingkan tetangga sebelah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya raja mengatakan, khusus hukuman orang ini, dia harus lebih daripada dua orang ini. Saya ingin membuat dia sakit, lebih sadis dibandingkan dua orang ini. Bawa di atas ke atas gunung. Nanti jatuhkan dia dari atas gunung. Kalau belum mati, bawa lagi ke atas. Jatuhkan lagi sampai mati, katanya. Akhirnya diutuslah beberapa prajurit, bawa dia ke atas bukit. Sampai di atas bukit, anak muda ini berdoa kepada Allah. Allahumma kfini bihim. Ya Allah, cukupkan aku, lindungi aku dari mereka. Ya. Akhirnya gunung itu gempa. Tahulah kalau gunung gempa, kayak gempa di Lombok, gempa di ini kan, sepoyongan orang sana sini kan. Semua prajuritnya jatuh, mati semua, nggak ada yang tersisa. Anak muda ini Allah selamatkan. Mendengar anak muda ini masih selamat, raja marah lagi, tangkap lagi dia, jangan sampai buron. Sebar gambarnya di mana-mana, wanted. Tangkap lagi. Akhirnya kata raja, buang dia di lautan. Dibawa ke lautan. Sampai di laut dia berdoa lagi, datang ombak besar, karam kapalnya, mati semua prajuritnya, dia hidup lagi. Kata sang raja, nggak bisa mati-mati anak ini. Akhirnya dibuat macam-macam, nggak mati-mati. Stres raja. Gimana cara bunuh ini? Anak muda ini juga mulai berpikir, ini kemana saja saya pasti akan jadi buronan. Akhirnya anak muda ini berpikir bagaimana kematiannya bermanfaat untuk manusia. Ketika dia sudah ditangkap, dia berpikir, sudah tahu nih, diilhamkan kepada Allah supaya kematiannya bermanfaat. Karena dia dikejar terus kemana saja, dia pasti ditangkap, itu masalahnya. Ketika yang terakhir kalinya dia ditangkap, maka anak muda ini mengatakan kepada raja, kau ingin membunuhku? Ya, dari dulu memang ku ingin membunuhmu. Tapi kau gak mati-mati gitu. Gampang. Kumpulkan 20.000 rakyatmu di lapangan. Sediakan tiang gantungan. Aku punya satu anak panah, siapkan busurmu. Gantung aku di tiang itu. Tembaklah dengan panah. Jangan lupa ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Hanya dengan itu kau bisa membunuh. Selain ini tidak bisa. Oh, senang raja. Kapan lagi kesempatan ini? Ya, udah dendam dia.
kumpulkan seluruh rakyatnya 20.000 orang. Prajuritnya sudah siap di sekitarnya. Anak muda sudah menyiapkan satu mata panahnya. Kemudian raja sudah siap busurnya. Tiang gantungan sudah ditancapkannya. Anak muda sudah diikatkannya. Akhirnya raja siap-siap dengan busur dan siap dengan anak panahnya dilesatkannya. Mulailah raja mengatakan, Bismillahi Rabbil Gulam. Melesat anak panah itu tepat di pelipisnya. Kemudian anak muda itu mati. Raja ini tidak sadar, dia akan ngaku Tuhan. Tiba-tiba dia mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhannya anak muda itu. Dia mengakui Tuhan. Ada Tuhan selain dia. Tuhannya anak muda itu. Bismillahirrabbilgulam. Masyarakat 20.000 yang tadinya menyembah rajanya bingung. Ini yang mana satu Tuhannya? Tuhan anak muda itu? Apa itu si raja itu? Tapi karena melihat raja menyebut nama Tuhan anak muda itu Bismillahirrabbilgulam, serentak 20.000 orang mengatakan amanna birabbil gulam. Kami pun beriman dengan Rabbnya anak muda itu, wahai raja, katanya. Sadar, gak sadar raja dia membimbing orang untuk beriman. Ya. Akhirnya raja pening. Ini 3 orang mati, sekarang 20.000 orang yang beriman. Cemana ngelawannya ini kan? Banyak ini. Ya. Mati 3 tumbuh 20.000. Kalau mati 1 tumbuh 1.000-nya kecil. Ya. Ini mati 3 tuh tumbuh 20.000. Ya. Maka raja marah, suruh murtad tak mau pula tuh. Karena sebagian masyarakat sudah tahu kebaikan anak muda itu. Sebagian mereka sudah beriman juga. Makanya mereka tetap dengan keimanan. Akhirnya raja marah, tutup gerbang. Jangan ada yang keluar dari lapangan ini. Hei prajurit, buat parit besar-besar. Kumpulkan kayu bakar. Bakar tinggi-tinggi. Siapa yang tidak menyembahku, bakar dia masukkan ke situ. La ilaha illallah. 20.000 orang, gak ada satupun yang murtad. Kuasa Allah. Apabila akidah, keyakinan kepada Allah sudah menghujam, susah untuk digoyang. Semua jadi kuat. Satu-satu dilempar. Sampai ada wanita, anaknya mau dilempar, hampir dia murtad. Kata anaknya, Bu, jangan takut, kita akan berjumpa di sorga. Masuk saja ke api. Oh, mantap. Masuk api. Ya. Kalau zaman sekarang tidak, Bu, sholat. Nanti masuk neraka. Ah, so alim kau katanya. Lucu ibu-ibu zaman sekarang ini. Nasihati tak mau. Ya. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian satu-satu sampai 20.000. Tidak ada yang selamat. Semua masuk api. Kutila ashabul uhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan raja-raja itu, menteri-menterinya, orang-orang kufur di singgasananya, menyaksikan pembakaran kaum muslimin hidup-hidup. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka diadab seperti itu kecuali karena membela Allah, membela agama Allah. Harusnya antum seperti itu. Kalau antum diajak untuk membela agama Allah, maka antum harus siap dengan jiwa, siap dengan harta. Jangan mulutnya saja. Ya. Giliran saudara kita tertindas, kita diam saja. Minimal doa. Tumbuhkan jiwa korsa sama kaum muslim. Wala wal ba. Masyarul muslimin, makanya penting akidah itu. Tapi akidah di negeri kita ini sudah mulai kritis. Harusnya pembangunan yang pertama kali itu adalah pembangunan akidah. Akidah dulu yang dibangun harusnya.
sebelum pembangunan yang lain itu. Akidah dulu dibangun. Karena akidah inilah yang akan membangun bangsa. Kalau akidahnya keropos, kemudian jatuh kepada kesyirikan, menuhankan selain Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan kirim bencana dengan berbagai macam bencana. Tapi kalau pembangunan akidah terjadi di mana-mana, merata dari kota sampai desa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri ini sudah beriman, bertakwa, akidahnya mantap, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, maka Allah akan kirimkan berkah dari langit dan dari bumi. Akidah dulu yang ditanamkan, sehingga tidak akan goyah. Kalau akidah sudah enggak ada, akhirnya banyak mengeluh. Mengeluh bukan kepada Allah, tapi mengeluh kepada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah nih katanya, jadi susah katanya. Allah yang kasih bencana. Yang mendatangkan bencana siapa? Kita. Kita yang mendatangkan bencana. Sama dengan orang mau berkeluarga ya. Ketika ceramah orang di pengantin itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oh, dibacakan seorang khatib itu ketika nikah. Allah jadikan mudah-mudahan kalian keluarga sakinah mawaddah warahmah. Macam mana mau sakinah mawaddah warahmah kalau dalam acara pernikahannya saja di awal sudah mengundang laknat Allah di situ? Ya kan? Sudah mengundang laknat. Ya, didatangkanlah artis-artis, biduan-biduan, joget-joget, telanjang-telanjang, judi. Masya Allah. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Anda sudah mengundang laknat di permulaan. Jadi yang mengundang azab itu kita. Jangan salahkan pemerintah. Ini pemerintah lagi kan. Sebenarnya kalau rakyatnya baik, pemerintahnya baik. Kalau rakyatnya tidak baik, pemerintahnya tidak baik. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Begitulah kami akan jadikan pemerintah yang zalim untuk rakyat yang zalim. Kalau rakyatnya ahli salat, tidak mungkin memilih pemerintah yang tidak salat. Kalau rakyatnya beriman dan bertakwa, tidak mungkin memilih pemimpin yang ahli maksiat dan kemungkaran. Jadi merubah itu dari dua belah pihak. Pemerintah ya berubah, antum juga berubah selaku rakyatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kalian yang berubah semuanya. Ayo kita rubah. Kita bangun akidah kita, tasfiyah dan tarbiyah. Mentasfiyah hati kita dari segala kesyirikan dan penyimpangan. Tarbiyah, cari ilmu, hijrah ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah turunkan barokahnya ke pemerintah kita ini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali. 20.000 masuk api, mati semuanya. Tetapi ikhwan, apa yang dikehendaki Dzu Nuwas berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Kalian bisa buat makar. Silakan kalian buat makar. Tapi Allah punya makar sendiri. Dan Allah sebaik-baik makar. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Hakikatnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Masyarul muslimin, kalian boleh berbuat makar. Allah sebaik-baik makar. Dari 20.000 itu rupanya ada 1 atau 2 orang diselamatkan Allah. Selamat dia. Tidak sampai dibakar. Allahu alam bagaimana selamatnya. Yang jelas selamat, gitu saja kisahnya. Larilah orang ini menuju Syam.
Syam ketika itu negara Nasrani terbesar di dunia. Dilaporkan bagaimana kejahatan Dunuwas yang telah menindas orang-orang Nasrani Najran, membakar mereka hidup-hidup. Karena zaman itu belum ada Facebook. Kalau sekarang tsunami di Lombok sudah nampak hari ini. Oh, ini parah ini. Orang Muslim di Uighur sedang disiksa, orang Muslim di Burma sedang disiksa. Kita tahu. Kan susah. Oh dulu kan, kalau dulu mungkin teknologi sudah ada, enak aja kan, yang mau dibakar cepat SMS kan. Kita sebarkan nih, kita lagi ditindas. Kan susah di zaman itu. Akhirnya berhari-hari nih, sampai ke Syam, melaporkan ke Syam tentang kebengisan itu. Maka Raja Syam akhirnya kemudian mengutus delegasi untuk berhubungan dengan sekutunya yang ada di Ethiopia, karena yang dekat dengan Yaman Ethiopia, Habasyah, sama-sama Nasrani. Ketika itu tolong, ada kekejaman bagi Nasrani yang ada di Najran oleh Raja Dunuwas, tolong atasi. Maka sekutunya Hisham yang ada di Ethiopia, Raja Najasyi, mengirim pasukan besar dengan 2 jenderal, 1 Riyad dan 1 Abrahatul Asram. Yang kemudian Abrahah ini ada kisahnya sendiri tentang Ashabul Fil. Tapi yang jelas dikirim pasukan besar dari Ethiopia dan diseranglah kerajaan Najran. Akhirnya kalah. Kemudian rajanya dilempar ke lautan dan mati. Maka Najran dikembalikan ke dalam agama Nasrani, dan ketika itu menjadi kerajaan Nasrani di bawah Ethiopia. Rajanya Abrahatul Asram atau Raja Abraha, yang belakangan kemudian mati dan pasukan gajahnya dilempar batu oleh burung ababil. Ini kisahnya lain. Tapi lihat pembakaran 3 peristiwa ini. Apakah sampai di sini? Tidak. Akan ada terus pembakaran-pembakaran kepada orang-orang yang beriman. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menumbuhkan keimanan, akidah kita bahwa akidah adalah segala-galanya. Bangunlah akidah sebelum yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.